Pagi itu, Rabu 15 Maret lalu, warga Kampung Baru Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor mendadak geger. Sesosok mayat manusia ditemukan di dalam koper yang tergeletak tak jauh dari pinggir jalan raya. Tragisnya, mayat berjenis kelamin pria ini ditemukan dalam kondisi termutilasi tanpa kepala dan kaki. Untuk mengungkap kasus penemuan mayat termutilasi dalam koper, Satreskrim Polres Bogor telah melakukan upaya tindak lanjut dengan penyelidikan dan melakukan gelar olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil otopsi, polisi mengungkapkan korban diduga dibunuh kurang dari 12 jam sebelum ditemukan. Untuk mengungkap identitas korban, Polres Bogor terus mengembangkan penyelidikan dengan berbekal petunjuk atau ciri-ciri khusus yang ada pada tubuh mayat. Di antaranya gambar tato abstrak yang ada pada bagian lengan kiri korban. Penemuan mayat termutilasi di Bogor sontak mengundang tanda tanya. Siapa pelaku yang tega melakukan tindakan keji membunuh korban? Lalu bagaimana upaya polisi mengungkap tabir misteri mayat termutilasi dalam koper tersebut? Tim TV One mengabarkan. Salah satu hal yang diungkapkan oleh pihak kepolisian ketika berhasil menangkap pelaku ini, kemudian mengatakan bahwa alasan dari pelaku sampai tega melakukan mutilasi adalah karena akan dijadikan korban sodomi oleh pelaku. Benarkah hal tersebut? Kita akan nanti dengarkan keterangan dari pihak kepolisian dan juga pandangan dari narasumber yang sudah hadir di samping saya, yaitu seorang kriminolog Pak Thomas Sunario. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Pak Thomas Sunario, kita juga akan dapatkan keterangan dari Ibtu Desi Triana selaku Kasih Humas Polres Bogor. Selamat malam Ibtu Desi. Selamat malam Mbak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibtu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan berikutnya kita juga sudah terhubung dengan dokter forensik, yaitu Dr. Jaya S. Atmaja, yang nanti juga akan menjelaskan kepada kita sebenarnya apa hasil-hasil dari otopsi yang bisa kemudian mengarahkan kepada pelaku. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Ibtu Desi Triana. Bu Desi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana upaya penangkapan pelaku, karena kami dapatkan informasi kalau tidak salah pelaku ditangkap sampai di Yogyakarta, dan juga apa yang menjadi motif dari pelaku ini. Silakan Bu Desi. Ya, selamat malam. Mohon izin sedikit menjelaskan bahwa memang masih proses, dan memang alhamdulillah berkat kerja keras dari Satreskrim Polres Bogor, siang hari tadi pelaku dapat diamankan, ditangkap di wilayah Jawa Tengah, khususnya daerah Yogyakarta. Baik, pelaku ini memang melarikan diri, ada tujuan tertentu ke Yogyakarta, Bu Desi? Ya, memang berpindah-pindah tempat dia kabur, melarikan diri. Baik, Bu Desi, apa kemudian yang menjadi motif atau alasan pelaku melakukan mutilasi? Untuk motif masih kita dalami, dan pelaku masih dalam perjalanan bersama Satreskrim Polres Bogor dari Jogja ke Bogor. Baik, jadi saat ini masih dalam perjalanan tersangka ini, Bu Desi? Menuju Betul, Bogor. Betul. Baik, Bu Desi sudah Betul. ada pernyataan jadi disampaikan oleh pihak kepolisian dan juga beredar di media-media termasuk media elektronik, media sosial, bahwa penyebab dari pelaku melakukan mutilasi ini adalah karena akan dijadikan korban sodomi atau akan disodomi oleh pelaku. Apakah itu betul, Bu? Ya, untuk sementara sih masih dalam pendalaman. Karena memang pengakuan dari pelaku baru itu aja, Mbak. Baik, Bu Desi, apakah di antara kedua orang ini pelaku dan korban saling mengenal? Nah, makanya itu masih didalami. Baik, ada informasi terbaru apa Bu? Mungkin yang bisa disampaikan kepada kami, kepada masyarakat, selain mengenai bahwa pelaku sudah berhasil ditangkap dan sedang dalam perjalanan menuju ke Bogor. Ya, dari pengakuan pelaku, untuk bagian kepala dan kaki dibuang di sungai di daerah Tangerang.
Mohon maaf Bu, saya kurang mendengar. Di daerah mana Bu dibuangnya? Tangerang. Di Tangerang, Mbak. Di Tangerang. Di sungai, ya. Di sungai. Dan iya, di sungai wilayah Tangerang. Baik. Masuknya kan itu Tiga Raksa tembus ke Tenjo. Cukup jauhkah Bu jarak antara ditemukannya koper itu dengan tempat pembuangan ke kepalanya? Iya, cukup jauh, Mbak. Karena memang saat ini pencarian dari anggota kita bersama Polsek Tenjo sedang berupaya mencari. Kebetulan aliran sungainya ini sangat deras. Jadi masih agak kesulitan anggota mencari, masih di lapangan, Mbak. Sampai dengan saat ini. Baik, kita nanti akan dapatkan pendalaman kasus lagi dari Ibu Desi, tapi kita juga sudah terhubung dengan Dr. Jaya S. Atmaja selaku dokter forensik. Selamat malam, dokter. Malam, Bu. Baik, dokter, dari hasil-hasil otopsi ini, ya, dari hasil-hasil otopsi ini apa kemudian yang bisa didapatkan fakta-faktanya? Saya sih nggak otopsi, Bu. Saya cuman ngomong barangkali secara umum ya kalau pada kasus Betul. mutilasi. Pada kasus ini kan yang berita yang ada di media itu kan bahwa dia tanpa kepala dan tanpa kaki gitu ya. Ya. Terus kalau kondisi seperti itu dan kemudian ada ciri bahwa dia ada tatonya di lengan sebelah kiri. Nah biasanya kalau dokter forensik kalau periksa itu yang utamanya itu pertama itu dia harus memastikan identitas, Bu. Yang satu, yang kedua itu baru mencari sebab mati. Sebab mati dan kemudian pemotongannya itu dilakukan sebelum masih hidup atau sudah meninggal begitu, Bu. Baik, ini juga dikatakan dari hasil otopsi adalah pembunuhan ini terjadi 12 jam kira-kira sebelum ditemukannya koper tersebut. Mungkin dokter juga bisa berikan pandangan dengan data-data seperti ini bagaimana sebenarnya kondisinya dari korban itu? Jadi kalau dari segi forensik sih kalau di bawah 12 jam itu biasanya kondisinya masih bagus. Jadi untuk identifikasi itu sebenarnya tidak begitu ada kesulitan. Jadi yang perlu dilakukan dokter pertama ya adalah pada kasus ini adalah dia mencari ciri-ciri umum sama ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum itu biasanya itu adalah jenis kelamin, tinggi badan ya, berat badan, kemudian terus umur begitu ya. Jadi umurnya kan diketahui dia laki-laki, terus kemudian tinggi badan, berat badan, yang sisanya itu apa yang ada, dan kemudian beberapa ciri. Nah, karena kepala nggak ketemu itu ya terpaksa ciri-ciri dari bagian lain, misalnya ada bekas operasi atau barangkali ada tanda-tanda jaringan parut atau apa. Tapi dari situ ya, nah, identifikasi yang utama tapi tetap harus dilakukan terhadap tiga hal, Bu. Yang utama ya, selain yang umum tadi, yang utama itu adalah sidik jari. Jadi tangannya kan masih ada. Jadi artinya masih bisa diperiksa sidik jari, itu bisa dicek sama kepolisian barangkali ya. Itu satu. Yang kedua adalah gigi. Gigi kan nggak ada karena kasus ini kepalanya belum ada ya. Jadi gigi nggak bisa, tapi DNA bisa, Bu. Jadi diperiksa DNA, golongan darah begitu ya. Tapi DNA kalau dari DNA juga kalau misalnya ada pembandingnya kita bisa memastikan siapa itu identitasnya, Bu. Baik, Orangnya. baik. Ya, korban juga sudah diketahui identitasnya, nanti mungkin juga bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Desi. Kemudian juga Dokter Jaya mungkin bisa menjelaskan bagaimana untuk bisa menelusuri jejak pelaku dalam jasad yang ada tersebut. Nah begini, biasanya kalau itu dilakukan penyerangan terhadap seseorang itu ya kan pasti meninggalkan bekas. Bekas yang pertama itu adalah bekas barangkali misalnya contoh ya kalau dia terlibat dalam perkelahian atau pergumulan itu biasanya ada kemungkinan di kuku-kuku jarinya itu barangkali dia sempat mencakar. Itu bisa ketemu tuh DNA atau darah dari si pelaku. Itu apalagi mungkin juga ketemu rambut atau apa begitu. Jadi ada beberapa hal dari barang-barang dari si pelaku itu bisa aja nempel ke si tersangka. Jadi itu bisa menjadi petunjuk, Bu. Baik, Pak Thomas bagaimana melihatnya? Orang ini kita masih tadi kalau kata Bu Desi masih dalam pendalaman. Apalagi pelaku ini kemudian juga masih dalam perjalanan tentunya ke Bogor untuk bisa dimintai keterangan secara resmi oleh pihak Polres Bogor. Tapi informasi ini sudah beredar bahwa kabarnya sejauh ini pelaku ini mengaku akan menjadi korban sodomi dari korban ini. Bagaimana melihatnya? Harusnya kan menyelamatkan diri, tapi ternyata masih ada waktu dia dan juga bahkan memutuskan untuk memutilasi, memotong-motong jasad dari korban. Ya,
ini kan pengakuan pertama ya. Ya. Jadi seorang pelaku ini ya kemungkinan dia untuk meringankan perbuatannya ya. Jadi dia mempertahankan diri ya. Ya. Tapi saya kira penyidik nanti harus mendalami lebih jauh ya. Kenapa dia sampai begitu marah ya dan sampai berani memotong-motong ya? Apakah dia begitu sakit hati ya? Ada masalah ekonomi atau hutang piutang ya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang sering kali terjadi kalau ini tadi ada sodomi ya, dan kemungkinan ya ini masih dugaan juga ya. Ya, masih kemungkinan semuanya. Bisa saja kedua belah pihak itu homoseksual ya. Dan seorang homoseksual ya, ataupun kalau perempuan itu apa namanya lesbian, itu kalau dia kemudian pacaran ya, kalau ini homoseksual kan laki-laki pacaran dengan perempuan ya, perempuan betul, itu marahnya lebih marah dari orang yang berhubungan heterogen antar pacarannya ini ya. Dia begitu marah ya, seringkali dia akhirnya pokoknya gua bunuh lo gitu ya ini. Nah, ini kita belum tahu juga apakah yang barangkali ya, ini kan dugaan yang punya pacar perempuan betul itu apakah dari si pelaku atau dari yang membunuh ya. Bisa saja sih mungkin dari yang pelaku, dia sudah lama ya barangkali, lalu dia ketemu perempuan lain, dia pacaran. Nah, waktu dia mau diajak berhubungan badan ya, sodomi, dia nggak mau ya, karena mungkin dia sudah di dalam pikirannya sudah berubah. Maka timbul kemarahan juga dari si yang dipotong-potong itu. Jadi semacam ada juga pembelaan dari pelakunya ini. Tapi nanti saya kira penyidik yang harus macam-macam faktor ya, karena tidak mungkin hanya satu faktor itu orang kemudian nekat untuk membunuh. Penyidik akan mengungkap lebih jauh kasus ini apa menjadi motif pelaku begitu Pak Thomas. Tapi tadi kita dapatkan satu hal dari Pak Thomas, artinya ada kemarahan yang meluap yang luar biasa sehingga kemudian dia memutuskan tidak hanya membunuh, menghabisi nyawa tapi juga motong-motong. Nanti kita lanjutkan Pak Thomas, termasuk juga salah satu hal yang didapatkan oleh pihak kepolisian selain berhasil menangkap pelaku juga berhasil mengungkap identitas korban. Siapakah korban ini dan juga apa yang dilakukan sebenarnya? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibtu Desi, tapi setelah jeda kami segera kembali.